Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Pandika Dharmawardana. Saya Sofwan Dito Mas'ul. Saya Rizky Diofaratul Hasanah. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang ciri-ciri kepribadian wirausahawan. Ciri-ciri kepribadian wirausahawan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah prevensi ciri-ciri kepribadian pada pengusaha vs populasi lainnya. Untuk prevensi ciri-ciri kepribadian pada pengusaha vs populasi lainnya, itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama model 5 besar, yang kedua efikasi diri dan inovasi, yang ketiga kebutuhan untuk berprestasi, dan yang keempat adalah lokus kendali. Untuk yang pertama, model 5 besar, itu diantaranya ada open to experience, atau menggambarkan keluasan, kedalaman, orisinalitas, dan kompleksitas mental individu dan kehidupan eksperimental. Yang kedua, kehati-hatian atau menjelaskan kontrol impuls yang ditentukan secara sosial dan memfasilitasi perilaku berorientasi tugas dan tujuan ekstraversi. Yang ketiga, agree blends atau mengonstranskan orientasi prososial dan komunal terhadap orang lain dan antagonisme dan mencakup sifat-sifat seperti altruisme, kelembutan hati, kepercayaan, dan kesopanan. Dan yang terakhir adalah neurotisisme atau mengontraskan kestabilan emosi dan ketenangan dengan emosi negatif seperti perasaan cemas, gugup, sedih, dan tegang. Yang kedua adalah efikasi diri dan inovasi. Secara umum, keinovatifan mengacu pada bagaimana individu menanggapi hal-hal baru. Keinovatifan dapat dianggap sebagai sifat kepribadian global atau khusus domain, atau sebagai konsep perilaku seperti adopsi produk baru oleh konsumen. Kedua bentuk inovasi menampilkan korelasi yang konsisten dengan ciri-ciri Big 5, tidak menunjukkan perbedaan besar dalam asal-usulnya. Untuk yang ketiga adalah kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi mengacu pada keinginan individu untuk pencapaian yang signifikan. Seorang wirausaha pasti akan menginginkan keuntungan atau prestasi yang lebih daripada sebelumnya. Untuk itu, wirausahawan harus memiliki jiwa yang bisa untuk menaklukkan semua tantangan. Yang keempat adalah lokus kendali. Ciri penting dalam literatur kewirausahaan adalah locus of control. Seseorang dengan LOC internal mengkonseptualisasikan bahwa keputusan mereka sendiri mengendalikan hidup mereka, sementara mereka yang memiliki LOC eksternal percaya bahwa faktor pengendali yang sebenarnya adalah kesempatan, nasib, atau fitur lingkungan yang tidak dapat mereka pengaruhi. Teori pembelajaran sosial Rotter pertama kali memperkenalkan konsep LOC. Orang dengan LOC internal percaya bahwa mereka dapat mengaruhi hasil melalui kemampuan, usaha, atau keterampilan mereka sendiri daripada kekuatan eksternal yang mengendalikan hasil ini. Dua, yaitu korelasi ciri-ciri kepribadian dengan fase usaha terbagi menjadi 3. Poin yang pertama yaitu probabilitas masuk ke kewirausahaan. 2 studi secara khusus mempertimbangkan dampak EC pada berbagai fase proses kewirausahaan. Pertama, Casar dan Friedman 2009 menemukan dalam sampel PSED bahwa SE meningkatkan kemungkinan menciptakan bisnis yang beroperasi. Kedua, Brinkman dan Kim 2015 melaporkan bahwa EC memfasilitasi pengembangan rencana bisnis formal, sedangkan ketekunan kewirausahaan cenderung mendorong keterlibatan dalam studi perencanaan bisnis. Untuk meringkas literatur terbaru sebagai besar setuju bahwa lock internal dan kebutuhan untuk berprestasi adalah prediktor penting untuk masuk ke dalam kewirausahaan. Pengambilan risiko juga ditemukan berkorelasi dengan pendirian bisnis, tapi tidak harus dengan kinerja atau jalan keluar. Terakhir, tampaknya juga ada hubungan antara EC dan pendirian bisnis, serta dengan fungsi terkait yang spesifik seperti keterampilan perencanaan bisnis. Untuk yang kedua, yaitu pertumbuhan dan kesuksesan sebagai pengusaha. Sebagian besar penelitian dan pembuatan kebijakan tidak hanya tertarik pada ciri apa yang memprediksi masuknya kewirausahaan, tetapi ciri-ciri apa yang berkontribusi pada ukuran kinerja usaha yang sukses seperti pertumbuhan, investasi, kelangsungan hidup, jangka panjang, dan kesuksesan yang dilaporkan sendiri.
Literatur menjadi agak jarang dan istimewa tentang berbagai metrik ini. Jadi kami menelusurinya dengan cara dan memberikan beberapa contoh temuan. Untuk yang ketiga yaitu probabilitas keluar dari kewirausahaan. Banyak penelitian meneliti keputusan untuk memulai sebuah perusahaan, sangat sedikit yang mempertimbangkan bagaimana karakteristik kepribadian berhubungan dengan keputusan untuk keluar dari kewirausahaan. Sebagai pengecualian yang langka, Caliendo et al. 2014 menemukan dengan menggunakan kumpulan data panel GSOP bahwa kesesuaian meningkatkan memungkinkan keluar dari kewirausahaan dan log internal membuat kemungkinan keluar lebih kecil. Pada penulis mencatat bahwa toleransi risiko juga memiliki hubungan yang tidak monoton dengan keputusan keluar. Untuk yang ketiga, modernisasi sifat dan faktor lingkungan. Karakteristik kepribadian berkorelasi satu sama lain, sementara pada saat yang sama dipengaruhi dan dibentuk oleh kekuatan lingkungan. Para peneliti di semua disiplin sering menjelaskan bagaimana faktor kepribadian berinteraksi dengan atau dimoderatori oleh ciri-ciri individu lainnya, misalnya jenis kelamin, pendidikan, dan kondisi eksternal, misalnya dinamika industri, ciri-ciri kota. Kewirausahaan tidak terjadi dalam ruang hampa, dan ciri-ciri kepribadian, sumber daya manusia, dan lingkungan menjalin konteks untuk setiap upaya untuk memulai dan mengoperasikan bisnis baru. Terlepas dari disiplin ilmu, sifat kewirausahaan yang kompleks dan terintegrasi ini menunjukkan bahwa para peneliti harus mendekati pengaturan mereka dengan hati-hati untuk mencapai kesimpulan yang dapat diandalkan dan berhati-hati untuk mempertimbangkan seberapa banyak hasil dari satu studi dapat dipindahkan ke seluruh lokasi. Untuk yang selanjutnya adalah sikap beresiko. Sikap beresiko dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah metode pengukuran sikap beresiko. Kewirausahaan tidak akan terjadi dalam ruang hampa, dan ciri-ciri kepribadian, sumber daya manusia, dan lingkungan menjalin konteks untuk setiap upaya untuk memulai dan mengoperasikan bisnis baru. Terlepas dari disiplin ilmu, sifat kewirausahaan yang kompleks dan terintegrasi ini menunjukkan bahwa para peneliti harus mendekati pengaturan mereka dengan hati-hati untuk mencapai kesimpulan yang dapat diandalkan dan berhati-hati untuk mempertimbangkan seberapa banyak hasil dari satu studi dapat dipindahkan ke seluruh lokasi yang lain. Pengusaha sering ditemukan terlalu percaya diri, mungkin memiringkan hasil yang dilaporkan sendiri. Selain itu, sikap umum mungkin tidak berpindah ke sikap terhadap proses startup, karena sikap beresiko seseorang dalam mengendarai mobil cepat bisa jadi tidak terkait dengan sikap beresiko terhadap karir atau keuangannya. Beberapa peneliti mengatasi hal ini dengan menyajikan skenario hipotesis, tetapi khusus bisnis untuk mengukur sikap resiko. Jika kemungkinan peneliti lain yang khawatir tentang kesenjangan kepercayaan diri atau pengetahuan diri beralih untuk langsung memeriksa portofolio investasi pengusaha dan indeks tindakan yang ditunjukkan yang dapat menjadi indikasi sikap mereka terhadap resiko. Yang kedua yaitu sikap resiko pengusaha vs populasi lain. Literatur tentang sikap resiko kewirausahaan cukup besar dan berkembang. Tidak ada konsensus yang seragam tentang bagaimana preferensi resiko harus diperoleh dan bagaimana perbedaannya di antara populasi. Mungkin sintesis baru dan lebih lengkap mengintai di tikungan. Tetapi kemajuan untuk tujuan seperti itu tidak terbukti dalam penelitian terbaru. Lebih banyak pekerjaan dapat dilakukan pada populasi yang didefinisikan secara sempit untuk lebih memahami tingkat penghindaran resiko di kalangan pengusaha. Kita juga perlu terus mengingat dan mengeksplorasi perbedaan antara risiko aktual yang diambil oleh pengusaha dan persepsi risiko yang mereka miliki. Tidak sepenuhnya jelas apakah sikap risiko dapat dipisahkan dari optimisme berlebihan dan kepercayaan berlebihan dalam pengukuran. Perbedaan yang bermakna secara teoritis. Untuk yang selanjutnya yaitu pengaruh sikap risiko dalam proses startup. Jadi pengaruh ini terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu probabilitas masuk ke dalam kewirausahaan. Di seluruh studi, bobot bukti menunjukkan individu dengan toleransi risiko yang lebih besar lebih mungkin untuk memasukkan kewirausahaan. Meskipun demikian, lebih banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan ukuran menghindari risiko yang sama untuk populasi wirausahaan, potensial dan kelompok pembanding yang berbeda untuk meningkatkan estimasi hubungan kami, yang lebih bersifat terarah
daripada kuantitatif. Realita usaha bisnis dan tingkat kegagalan berikutnya membuatnya cukup masuk akan bahwa calon pengusaha harus menjadi orang yang dapat mentolerin banyak risiko, tetapi sangat penting untuk terus maju. Misalnya, saat merancang tunjangan asuransi, pengangguran, atau skema pendapatan dasar universal di masa depan. Ini akan membantu pembuat kebijakan untuk memiliki pemahaman yang akurat tentang tingkat toleransi risiko relatif dalam populasi mereka. Individu yang toleran terhadap risiko mungkin lebih keluar dari pengangguran dengan memulai bisnis mereka sendiri, dibandingkan mencari pekerjaan berbayar jika mendapat intensif kecil dan pemerintah, misalnya Humbert et al. 2017. Untuk yang kedua yaitu pertumbuhan dan kesuksesan sebagai pengusaha. Berbeda dengan konsensus yang kuat di antara para peneliti bahwa toleransi risiko mendukung pencipta usaha. Tidak jelas apakah sikap risiko berdampak pada kesuksesan bisnis yang jangka panjang. Dalam meta-analisis dari 60 studi, Zhao et al. 2010 menemukan bahwa kecenderungan risiko berhubungan positif dengan niat kewirausahaan awal tetapi tidak berhubungan dengan kinerja kewirausahaan, yang didefinisikan melalui indikasi tingkat studi tentang kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas perusahaan. Hasil serupa ditemukan oleh Kessler et al. 2012 di antara para pendiri Austria untuk menilai keberhasilan usaha dan kelangsungan hidup bisnis. Untuk yang ketiga yaitu probabilitas keluar dari kewirausahaan. Candiliendo et al. 2010 mengukur dalam kumpulan data GSOP bahwa sikap risiko memiliki hubungan yang tidak monoton dengan kelangsungan hidup wirausaha. Karena tingkat keluar dari pengambil risiko menengah adalah 40% lebih rendah daripada pengambil risiko rendah dari tinggi. Sementara hubungan positif muncul dari literatur tentang pengambilan risiko dan awal masuk ke wirausaha, tampaknya ada hubungan yang lebih kompleks antara pengambilan risiko dan pilihan pertumbuhan atau keluar. Hasil awal ini memerlukan verifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, kewirausahaan self-evaluasi, sikap beresiko, dan optimisme. Para peneliti juga mempertimbangkan bahwa wirausahawan dapat memasuki dunia bisnis yang beresiko karena mereka menilai secara berlebihan kemungkinan pengambilan positif mereka. Dalam tinjauan pustaka yang komprehensif tentang topik ini, Astebro et al. 2014 menguji dalam tinjauan pustaka yang Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, kewirausahaan self-efficacy, sifat beresiko, dan optimisme. Para peneliti juga mempertimbangkan bahwa wirausahawan dapat memasuki dunia bisnis yang beresiko karena mereka menilai secara berlebihan kemungkinan pengembalian positif mereka. Dalam tinjauan pustaka yang komprehensif tentang topik ini, Astebro et al. 2014 menguji hubungan antara optimisme, terlalu percaya diri, dan aktivitas kewirausahaan. Optimisme mengacu pada disposisi umum untuk memiliki keyakinan yang tidak realistis dalam hasil yang baik, sementara Astebro et al. 2014 menggunakan More dan Hell di 2008 kerangka terlalu percaya diri sebagai ekspresi overestimation dan overplacement. Overestimation mengacu pada perkiraan kemampuan seorang untuk menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Sebenarnya, penempatan yang berlebihan mengacu pada perkiraan kemampuan seseorang yang lebih besar daripada yang sebenarnya relatif terhadap kelompok lain. Kedua versi terlalu percaya diri tampak mendorong orang untuk memasuki kewirausahaan dengan tingkat yang lebih tinggi dan rata-rata mereka juga dapat mendorong orang untuk membuat keputusan yang lebih beresiko. Astebro et al. 2014 menunjukkan bahwa meskipun seringkali sulit untuk membedakan antara efek optimisme, estimasi berlebihan, dan penempatan berlebihan, efeknya secara psikologis beroperasi pada tingkat spesifitas yang berbeda. Optimisme berlaku untuk semua situasi, sementara penilaian berlebihan berlaku untuk serangkaian situasi yang merujuk pada keterampilan tertentu dan penempatan
berlebihan berlaku dalam situasi tertentu yang melibatkan kelompok referensi tertentu, seperti pasar tertentu. Karena perbedaan ini, Acebro et al. 2014 menegaskan bahwa penting untuk memahami perbedaan mereka untuk pembuatan kebijakan yang elektif. Yang selanjutnya adalah tujuan dan aspirasi. Yang pertama adalah alasan memutuskan untuk memulai suatu usaha. Salah satu sumber utama data longitudinal tentang motivasi kewirausahaan adalah Panel Survey of Entrepreneurial Dynamics yang mengajukan pertanyaan terbuka kepada para wirausahawan pemula. Yang selanjutnya adalah purpose atau tujuan wirausaha. Pengusaha yang didorong oleh manfaat uang versus non-uang seringkali memiliki tujuan yang sangat berbeda untuk perusahaan mereka. Hearst dan Pugsley menemukan bahwa sebagian besar wirausahawan didorong oleh keuntungan non-uang, memiliki sedikit niat untuk berinovasi atau memperluas pangsa pasar mereka. Pembuat kebijakan memiliki banyak keuntungan dari memahami tujuan spesifik dari pengusaha yang berorientasi pada pertumbuhan yang mengganggu dan mengembangkan ekonomi yang lebih luas. Pada saat yang sama, sebagian besar pengusaha memiliki tujuan uang, dan pembuat kebijakan perlu memahami dan mendukung bagian penting dari ekonomi ini juga. Upaya untuk menjembatani literatur tentang kepribadian dan motivasi wirausaha dapat terbukti sangat bermanfaat di tahun-tahun mendatang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.